Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuli Asmala Kurnia MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang terhormat pemateri handal Yanjelina dan Dena Febianti dan para peserta semua yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar online digital dengan tema Pembinaan Bahasa Indonesia. Berikut tata tertib saat berlangsungnya acara. Yang pertama yaitu mikrofon peserta harap dimatikan saat pemapar materi memberikan penjelasan. Yang kedua, nama peserta harus nama asli. Dan yang ketiga, peserta yang bertanya harap bergantian. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada siang ini. Yang pertama, penyampaian materi. Yang kedua, sesi tanya jawab. Dan yang ketiga yaitu penutupan. Sampailah kita pada acara pokok webinar online digital, yakni dengan pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Yanjelina. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan men-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebagai presenter pada acara webinar kali ini yang akan membawakan materi pembinaan bahasa Indonesia. Tolong host. Ya, sudah masuk disiapkan. ke slide 3. Pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan, misalnya melalui jalur pendidikan dan melalui jalur pemasyarakatan. Pembinaan bahasa Indonesia dapat kita lakukan melalui jalur pendidikan, yaitu di sekolah. Sekolah dinilai merupakan ruang yang sangat tepat untuk melahirkan generasi yang memiliki kecerdasan linguistik atau berbahasa. Karena di sanalah jutaan anak bangsa memburu ilmu. Yang kedua, melalui jalur pembinaan bahasa Indonesia dapat kita lakukan melalui jalur permasyarakatan. Contohnya itu, kita bisa membiasakan masyarakat berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan jika perlu, kita melakukan program literasi, yaitu mulai dari usia dini, supaya kita dapat mempunyai anak-anak yang dapat berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Faktor yang ditemukan sebagai penyebab problematika pembinaan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kurangnya kesadaran sikap positif pemakaian bahasa Indonesia. Seringkali kita lihat warga Indonesia jarang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal bahasa Indonesia mempunyai sikap positif. Jika kita dapat menggunakannya, kita bisa berkomunikasi antara suku, ras, dan daerah. Bahkan membantu kita untuk lancar berbicara di depan umum atau public speaking. Yang kedua, ingin gagah atau hebat. Yang ketiga, faktor psikologis. Yang keempat, ketidaksengajaan pemakaian bahasa. Yang kelima, pengaruh bahasa Inggris. Pengaruh bahasa Inggris ini sering terjadi karena seiringnya berjalan waktu atau seiringnya berjalan zaman. Pengaruh bahasa daerah.
Pengaruh bahasa daerah ini seringkali terjadi dikarenakan tidak biasa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena sering menggunakan bahasa daerah masing-masing. Yang ketujuh, pengaruh penggunaan bahasa gaul. Pengaruh penggunaan bahasa gaul ini salah satu faktor yang ditemukan sebagai penyebab problematika. Hal ini terjadi dikarenakan seiringnya berjalan zaman, anak-anak zaman sekarang sering menggunakan bahasa gaul ketimbang bahasa Indonesia. Yang kedelapan, kurangnya pemahaman terhadap aturan bahasa Indonesia. Dan yang kesembilan, faktor lingkungan. Lanjut. Slide keempat. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia ialah penumbuhan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, peningkatan kegairahan bahasa Indonesia, dan peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dena Febrianti. Baiklah, terima kasih presenter pertama Angelina. Lanjut ke strategi untuk meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia melalui peningkatan pembinaan bahasa Indonesia. Yaitu 5. Penanaman pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Satu hal terpenting yang perlu dipahami bahwa bahasa merupakan cerminan dari identitas suatu bangsa. Identitas sangat erat kaitannya dengan suatu sikap dari karakter. Yang dimaksud ialah suatu kecerdasan berbahasa yang meliputi kemampuan dalam memilah berbagai kata yang baik untuk digunakan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sehari-hari di lingkungan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak anak-anak zaman sekarang yang lebih mementingkan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Anak-anak lebih menganggap bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Mandarin itu sebagai bahasa modern. Mereka sering melupakan bahasa Indonesia karena dianggap kurang modern dan tertinggal zaman. Padahal bahasa ini tidak sebanding dengan perjuangan tahun 1928, perjuangan bagaimana seorang pemuda pada saat itu memperjuangkan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan semakin sedikitnya orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan berbagai perubahan terhadap masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, banyak orang yang lebih mengedepankan bahasa asing. Maka dari itu, pentingnya peran kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, dalam mengembangkan bahasa kita, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jangan jadikan suatu lembaga pendidikan itu cukup untuk menjadi tempat wadah untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Tapi ada banyak sekali tempat-tempat untuk mengembangkan bahasa Indonesia seperti organisasi kebahasaan yang baik dan benar. Selanjutnya, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa Indonesia. Pada saat ini perlu diketahui peran sekolah untuk mengembangkan belajar berbahasa Indonesia sangat penting karena disitulah kita mulai belajar membaca, menulis, bahkan berbicara dengan baik dan benar. Jadi, akan beda sekali bagaimana orang yang bersekolah dengan tidak. Karena di situ kita bisa melihat perbedaannya. Selanjutnya, peningkatan mutu sumber daya para pakar dan kegiatan penyuluhan bahasa di luar bahasa dan sastra. Peningkatan mutu dapat dilakukan dari belajar memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, diterapkan di
kehidupan sehari-hari, khususnya anak muda zaman sekarang. Dan bahasa modern dan gaul membuat kita akan melupakan bahasa Indonesia. Jadi, dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa sebagai generasi penerus bangsa, suksesnya bahasa Indonesia di negara sendiri maupun di internasional adalah tanggung jawab kita sebagai penerus bangsa. Karena kaum terpelajar atau orang-orang yang berpengaruh di masyarakat hendaknya menjadi contoh atau teladan yang baik dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa sebagai generasi penerus bangsa, bahasa Indonesia baik di negara sendiri maupun di internasional adalah tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Oleh karena itu, sebaiknya kaum terpelajar ataupun orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat hendaknya menjadi contoh yang baik agar Indonesia terus dikembangkan dan tidak tertinggal zaman. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang kami hormati, sesi tanya jawab telah kami buka. Untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan dengan menyebutkan nama dan nama kelompok. Untuk peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pertanyaan aja ya, Nak. Udah asar soalnya. Baik, Bu. Pada teman-teman dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung ataupun melalui chat di bawah. Untuk Hanif, dimohon mic-nya dimatikan. Yang ingin bertanya, boleh lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dari kelompok 4. Saya ingin bertanya mengenai penyampaian yang disampaikan oleh Saudari Dena, yaitu penggunaan bahasa yang masih tercampur dengan bahasa asing. Nah, tapi bukan hanya bahasa asing, penggunaan bahasa juga sering tercampur dengan bahasa daerah juga. Nah, bagaimana menurut Anda akan hal itu, dan bagaimana cara agar kita itu tidak bisa tidak tercampur dengan bahasa asing maupun bahasa daerah tersebut? Baik, terima kasih untuk Saudari Nurul Aziza. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang ingin bertanya? Boleh lewat chat dan juga secara langsung. Mohon maaf sebelumnya untuk moderator, diulangi kembali. Untuk pertanyaan
dari semua pertanyaan yang ada, hanya satu yang diambil ya. Dan Untuk untuk pertanyaan Nurul Aziza. Zaman sekarang kan masih banyak anak yang masih banyak memakai bahasa asing. Bahasa Indonesia dicampur bahasa asing. Tapi ini bukan bahasa asing, tetapi juga bahasa daerah. Bagaimana kita cara mengatasinya? Yang akan disampaikan oleh pemapar kita, pemateri kita, Saudari Dena Febianti. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul. Banyaknya anak-anak yang memakai bahasa Indonesia tercampur dengan bahasa daerah, bukan saja bahasa asing ya. Menurut saya karena kan dia tinggal di suatu daerah, sudah pasti, sudah terbiasa dari kecil dia diajarkan memakai bahasa daerah tersebut. Namun, apa salahnya dari kecil sudah dididik dan ditanamkan untuk belajar bahasa Indonesia karena kita tinggal di negara Indonesia yang bahasa persatuannya itu bahasa Indonesia. Jadi boleh saja memakai bahasa daerah, tetapi jika di rumah atau di sama keluarga, kalau di sekolah atau di tempat umum, alangkah lebih baiknya menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, untuk mempersingkat waktu, kami menyimpulkan materi pada hari ini adalah kita sebagai anak milenial zaman sekarang